Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, siap berbagi pengalaman hari ini ya. Seperti biasa, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, kita bersiap memulai pembelajaran. Yeay! Pembelajaran kali ini adalah tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Ini Ibu salah nulisnya nih, salah ketiknya pembelajaran keempat ya. Kalian bisa buka buku tema 6-nya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pernah nggak sih kamu melihat gambar di samping? Ini poster hentikan membuang sampah ke sungai. Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Nah, papan iklan merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Oke, ini pembelajaran hari ini. Kita ingin belajar tentang teks eksplanasi menggunakan peta pikiran, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Lalu yang ketiga, makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya, apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kita juga bisa menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, kalau menemukan kata kunci ini, itu biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Ini itu terdapat kalau kata-katanya ini sering diulang di setiap paragraf. Nah, kalau yang sering diulang-ulang ini, maka kita ambil menjadi kata kunci. Oke, selanjutnya peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Seperti yang kalian lihat, peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, yang dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Hal-hal yang dilakukan nih untuk melakukan peta pikiran. Yang pertama, ya tentukan ide pokok yang disajikan. Lalu yang kedua, catat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam poin-poin. Yang ketiga, baru deh kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ini kalian semester 1 sudah pernah melakukannya. Sangat bagus-bagus semuanya, ada yang diwarnai, terus ada yang berbentuk-berbentuk, keren. Next. Nah, ini kita contoh ya. Contohnya itu judulnya pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Paragrafnya ini hanya satu. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dari paragraf tersebut bisa kita ambil pokok pikiran paragraf yang pertama, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan alam.
Ini letaknya ada di awal paragraf. Lalu apa kata kuncinya? Kata kunci yang sering diulang yaitu ada manusia, ada hidup, dan juga ada lingkungan alam. Nah, selanjutnya nih ada tugas yang pertama yaitu buku tema halaman 41, buku tema 6 halaman 41. Mencari ide pokok dan kata kunci paragraf kedua dan ketiga. Karena tadi paragraf 1 sudah, jadi kalian tugasnya mencari ide pokok dan kata kunci paragraf kedua dan ketiga halaman 41. Ini tugas yang pertama, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Ada dua ya, kalau kita lihat dari gambar sudah pasti kalau dampak itu ada positif, ada juga negatifnya. Maksudnya ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini merupakan gambar lingkungan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit ini kita gunakan untuk mengambil minyaknya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Dan yang ketiga nih, pendapatan penduduk semakin meningkat. Lalu sekarang kekurangannya atau dampak negatifnya. Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Nah, benar nih anak-anak, kalau lingkungan satu perkebunan kelapa sawit itu misalnya ada 1 hektar. Nah, 1 hektarnya itu khusus hanya ditanam tanaman kelapa sawit saja. Oleh karena itu, semakin berkurang keanekaragaman hayatinya. Lalu yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Nah, yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Nah, sekarang ada tugas yang kedua. Tuliskan dampak positif dan negatif dari kedua interaksi. Terus langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Ini gambar yang pertama, yang anak laki-laki ini gambar pertama ya. Gambar pertamanya ini adalah petani sedang membajak sawah. Kamu tuliskan positif sama negatifnya apa. Terus habis itu langkah-langkah apa yang harus kita kurangi untuk mengurangi dampak negatif. Begitupun di gambar kedua. Ini kalau gambar kedua tentang apa yo? Ya betul, penambangan batu bara. Selanjutnya kita belajar tentang makna kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi atau hukuman. Kewajiban dan hak selalu berdampingan ya. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban selesai dilakukan. Nah, anak-anak perlu diketahui nih, sebaiknya kita nih mendahulukan kewajiban sebelum mendapatkan hak. Oke, paham ya? Nah, ini contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperolehnya. Yang pertama, kewajibannya membuang sampah ke tempat sampah akan mendapatkan hak. Sudah pasti lingkungan sekolahnya menjadi bersih. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengerjakan kewajibannya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan haknya, yaitu nilai bagus dari tugas tersebut. Yang ketiga, kewajibannya yaitu mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Nah, ini kita akan mendapatkan hak dari kewajiban yang kita lakukan nomor 3, yaitu diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Lalu yang keempat nih,
melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Apabila kewajiban kita melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, maka hak yang akan kita peroleh yaitu ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Yang terakhir, yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun akan mendapatkan hak, yaitu mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah mendengarkan dengan baik. Semoga apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian dengarkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Thank you. Bye-bye.